Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kabar gembira bagi Bapak Ibu yang sudah rindu ke Tanah Suci, yang sudah punya niatan ingin umroh namun tertahan karena pandemi. Ini kabar gembira Bapak Ibu. Per 6 Desember 2021 umroh resmi dibuka, dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Untuk mengawali, sebagai uji coba, Kemenak memberangkatkan di bulan Desember ini hanya untuk para petugas travel umroh se-Indonesia. Jadi selama Desember ini umroh dibuka, namun bukan untuk umum, melainkan hanya khusus untuk karyawan travel umroh, di mana jadwalnya keberangkatan ada di tanggal 12 Desember, 19, 22, dan 29 Desember. Ini hanya khusus untuk karyawan travel umroh se-Indonesia. Untuk umum, untuk jamaah umum dimulai dari Januari dan Februari 2022. Alhamdulillah. Namun karena ini masih masa-masa pandemi, di antara Januari Februari 2022 keberangkatan masih hanya bisa dilakukan dari Jakarta saja. Dan itu pun turun di Jeddah. Jakarta turun Jeddah. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau kami yang dari Surabaya atau di luar Jakarta? Makanya kumpul di Jakarta dulu. Karena berangkatnya hanya ada satu di Indonesia, yakni dari Jakarta turun Jeddah. Semua maskapai turunnya di Jeddah, semua maskapai berangkatnya dari Jakarta. Dan karena masih masa-masa pandemi, ini melakukan protokol kesehatan, di mana yang harus dilakukan adalah yang pertama vaksin. Vaksin harus yang sudah booster. Ini ada 4 vaksin yang diakui oleh Kemenak dan diakui oleh negara seluruh dunia termasuk Saudi. Yang pertama, 2 kali dosis vaksin AstraZeneca. Yang kedua, 2 kali dosis vaksin Pfizer. Yang ketiga, 2 kali dosis vaksin Moderna. Yang keempat, 1 kali dosis vaksin Johnson. Lalu yang kelima, 2 kali dosis vaksin Sinovac. Lalu ditambah dengan 1 vaksin booster dari salah satu 4 yang tadi. Yang keenam, 2 dosis vaksin Sinopharm plus 1 vaksin booster dari yang 4 tadi. Jadi yang vaksin, dan mayoritas di Indonesia ini kan masih vaksin Sinovac. Meskipun sudah 2 dosis, harus ditambah 1 lagi vaksin booster. Bisa dipilih antara AstraZeneca, Pfizer, Moderna, atau Johnson. Ini bisa. Kalau jamaah Indonesia yang statusnya masih vaksin Sinovac, meskipun itu 2 dosis, nanti konsekuensinya di Tanah Suci dikarantina 3 hari di Tanah Suci, di Saudi. Nah itu, maka disarankan bagi jamaah-jamaah yang sudah betul-betul ingin umroh di Januari Februari, disarankan pakai vaksin booster tambahan agar tidak ada karantina di Saudi. Namun tetap ada karantina di tanah air, dan ketentuannya adalah sebagai berikut. Ketika kita mau berangkat umroh, maka 1 hari sebelum keberangkatan kita karantina di Jakarta, di asrama haji. Di karantina 1 hari, lalu di PCR. Oke, berangkat dari Jakarta turun Jeddah, kita ibadah di sana, di Tanah Suci, ziarah normal, namun ibadah umroh dibatasi maksimal 2 kali untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Setelah selesai dari Madinah balik ke Mekah. Dari Mekah mau pulang ke tanah air, di PCR lagi 1 kali. Setelah pulang, di karantina lagi di Jakarta 10 hari. Lah, karantina 10 hari di Jakarta ini, kepulangan dari umroh, harus di hotel bintang 3 yang telah ditentukan oleh pihak penerbangan. Jadi kita tidak bisa menentukan. 10 hari setelah kepulangan, di karantina di hotel bintang 3 selama 10 hari. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, di PCR lagi. Jadi PCR total ada 3 kali. Sebelum berangkat, sebelum pulang dari Tanah Suci, sebelum pulang ke rumah masing-masing. Ada 3 kali PCR. Selanjutnya adalah kira-kira harganya berapa? Harganya berapa
Nah, ini kita buatkan estimasi perhitungan. Misal bagi Bapak Ibu yang sudah di Jakarta, maka selamat. Jenengan tidak perlu lagi ada biaya domestik karena sudah di Jakarta, tinggal transportasi darat aja menuju ke bandara, tidak ada tambahan. Yang nambah biaya adalah di PCR-nya. Ini PCR dan karantina sebelum berangkat kisaran 1 juta. Lalu PCR mau pulang dari Tanah Suci itu 500.000. Lalu karantina 10 hari dan PCR setelah kepulangan itu 10 juta. Karena ini nginep di hotel. Total 11.500.000. 11.500.000. Ini belum biaya domestik ketika Bapak Ibu di luar Jakarta. Misal dari Surabaya, ya pakai maskapai atau transportasi dari Surabaya Jakarta, hitung lagi berapa biayanya. Nah itu. Lalu misal Bapak Ibu srek nih mau umroh. Kalau misal positif, ketika di PCR di Jakarta ternyata positif, gak jadi berangkat nih, gak jadi berangkat. Lah karena gak jadi berangkat, tiket maskapai itu bisa di reschedule, tapi gak bisa di refund. Gak bisa di schedule, gak bisa di refund, tapi bisa di schedule, di reschedule. Tapi untuk tiket-tiket yang lainnya hangus. Namun kalau misalnya Bapak Ibu benar-benar ingin cancel, pembatalan umroh, maka nanti ada biaya penggantian dari pihak si patuh, dari pihak pemerintah Indonesia, tapi maksimal 20 juta yang digantikan. Ini ketika ketahuan positif di Jakarta, belum berangkat nih. Tapi ketika ketahuan positif di Tanah Suci, di Jakarta negatif, ternyata di PCR sebelum mau pulang itu, di PCR ternyata positif, harus isolasi di rumah sakit Saudi. Dan biayanya itu ditanggung oleh asuransi yang sudah include di harga paket umroh itu biasanya. Namun asuransi tersebut mengcover apa saja kurang tahu. Tapi biasanya asuransi itu mengcover hanya perawatan saja. Ketika misal ada obat-obatan, ada biaya obat-obatan, infus dan lain-lain, itu biasanya ditanggung pribadi oleh jamaah. Dan itu di rumah sakit Tanah Suci harus nunggu sampai sembuh, sampai negatif. Ketika sudah gagal pulang, maka tiket pesawat bisa di reschedule sesuai dengan kesembuhan pasien. Tapi ketika sudah melebihi 30 hari, ngurus visa lagi. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan Bapak Ibu. Nah sekarang kita bahas keberangkatan di Januari, Februari tanggal berapa saja. Saya mewakili Travel Arafah Mina. Kami membuka keberangkatan di Januari, yaitu tanggal 27 Januari. Kenapa kami mengambil tanggal 27? Karena untuk uji coba di bulan Desember itu terakhir tanggal 29 Desember. Itu kalau 10 hari kembali ke tanah air itu kisaran tanggal 8 Januari. Lah setelah kepulangan di uji coba ini Desember ini masih dievaluasi kan sama pihak Indonesia atau di pihak Saudi. Makanya kami mengambil di akhir-akhir bulan Januari untuk sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang terbaru dari evaluasi tersebut. Untuk Januari kami ada keberangkatan tanggal 27 dan untuk Februari kami ada keberangkatan tanggal 3 dan 17. Jadi selama Januari dan Februari kami ada tanggal keberangkatan 3 kali. Sekarang kita masuk paket umrohnya. Di Arafah Mina ini sudah ada harga-harga umrohnya. Dan karena masih masa-masa pandemi, di Tanah Suci harus sekamar berdua dan di hotel minimal bintang 4. Maka yang sesuai di harga paket ini, yang hotelnya bintang 4 adalah di paket hemat. Ini paket hemat. Karena harus double, maka harganya 32.400.000. Ini harga paketnya 32.400.000. Kita tambah dengan harga prokes tadi 11.500.000, maka 33.900.
33.900. Ini masih belum transportasi domestik PP dari rumah ke Bandara Jakarta. Ini masih belum. Jadi untuk di total kisaran umroh new normal Januari Februari ini 40 jutaan. 40 jutaan. Bisa jadi 43 jutaan atau 45 jutaan. Jadi Bapak Ibu yang sudah srek hatinya ingin umroh di new normal ini, siapkan uang minimal 45 juta. Karena estimasi yang saya sebutkan dari tadi itu kemungkinan besar akan membengkak. Dan kondisional yang kita alami nanti itu tak disangka-sangka akhirnya. Nah itu, kalau misal mau umroh benar-benar di Januari Februari, harga paket umrohnya berapa, yang sekamar berdua, yang hotelnya bintang 4, hitung berapa, lalu hitung dengan protokol kesehatannya yang 11 jutaan tadi, hitung dengan transportasi domestik dari rumah ke Bandara Jakarta. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga kedepannya umroh terus berkembang, lambat laun menjadi benar-benar normal. Amin Allahumma amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.